Yang ditinggalkan oleh para nabi itu sedekah. Terus apa warisan yang ditinggalkan oleh para nabi? Kalau warisan itu berupa rumah, maka hanya segelintir orang yang mendapatkannya. Bahkan hanya orang-orang yang jadi kerabat nabi yang mendapatkan warisan tersebut. Istri, anak, itu yang akan mendapatkan warisan. Tapi warisan para nabi ini ternyata bisa dinikmatin semua orang sampai hari kiamat. Tinggal mau atau tidak. Wa innama warrathul ilma. Ini kalau bicara sesuatu yang dikenang ya. Antum sebelum meninggal dunia ada sesuatu yang antum tinggalkan. Yang ditinggalkan para nabi itu adalah ilmu. Bukan ilmu tentang bikin pesawat. Bukan ilmu tentang membuat jembatan. Bukan ilmu tentang membuat sarana-sarana yang membuat orang lebih nyaman hidupnya, bukan. Tapi ilmu yang menunjuki kita jalan pulang ke surga. Maka faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan itu, maka dia mengambil keberuntungan yang besar sekali. Maka tadi Anda sampaikan berkaitan dengan Al-Quran. Seharusnya yang umurnya 30 tahun hafal 30 surat. Bisa nggak? Waduh, sudah tua Ustaz. Dulu memang saya salah. Nggak ada istilah terlambat dalam agama kita. Kalau bilang rumah Quran Nisa ini, ada seorang wanita baru sadar, baru dapat hidayah, baru hijrah ketika umur 60 tahun. Dan 3 tahun hafal Al-Quran 30 juz. 3 tahun. Kenapa dia bisa fokus? Karena sudah pensiun. Selesai sudah. Orang pensiun ini nunggu apa aja? Nunggu apa orang pensiun ini? Nunggu mati. Kenapa di negara kita dan di negara lain ada istilah pensiun? Kenapa? Pensiun itu diberhentikan apa enggak? Diberhentikan, tapi terhormat gitu kan. Dianggap antum sudah tidak produktif lagi. Makanya kalau yang masih produktif ditambah umurnya, ada kontrak baru lagi supaya dia masih bisa memberikan manfaat. Tapi secara umum orang pensiun itu dianggap sudah nggak produktif. Udah, antum akan digantikan dengan generasi yang selanjutnya. Ini yang nunggu ngelamar kerja ini banyak ini. Kalau antum udah berhenti bekerja, ya apa ini mau naik? Antum kau melihat kondisi sekarang di negeri kita, Allahu Akbar. Banyak orang-orang itu yang hidup dalam kekhawatiran disebabkan dia akan diberhentikan. Tapi ketika antum sudah tidak ngurusin dunia, bawa ngurusin akhirat gitu. Maka ajakan buat teman-teman yang sudah berumur, bagaimana di sisa umurnya melengkapi lah. Kalau dia umurnya pensiun Indonesia umur berapa? 56? 58 ya? 58, 60. Oh, nambah lagi sama 60 sekarang. Masya Allah. Oh, kalau guru sampai 60. Yang 68, yang 58? TNI Polri ASN. TNI Polri ASN. Masya Allah jemaah. Antum bisa lihat itu. Ketika antum berumur 58, paling tidak bisa menghafal 58 surat. Apa nggak bisa setahun satu surat? Nggak bisa. Nggak mampu. Nggak kuat. Bukan. Tapi nggak mau. Ada perbedaan antara tidak mampu dan tidak mau. Di surat At-Tahrim, surat keberapa surat At-Tahrim? Nah, coba dilihat. Nah, ayo dilihat handphonenya jamaah, supaya antum tahu ini surat nomor berapa gitu. Kalau antum tahu sama umurnya, seharusnya, oh ana seharusnya hafal surat ini gitu. Surat nomor berapa? 66. Nah,
Baik, jumlah surat Al-Quran berapa? 114. Berarti kalau ini surat nomor 66 yang umurnya 58, seharusnya apa? Paling tidak gitu kan. Allah Azza wa Jalla di surat At-Tahrim ini yang dipanggil pertama itu Nabi. Ya ayyuhan Nabi. Panggilan yang kedua itu buat orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan yang ketiga di surat ini buat orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina kafaru. Panggilan yang keempat kembali buat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan yang kelima buat nabi lagi. Ya ayyuhan nabiyyu. Jadi kalau kita melihat panggilan Allah ini ditujukan kepada orang-orang beriman agar mereka menjadi lebih baik lagi. Baik, pertanyaannya, berapa kali buat mak-mak nih? Ya, buat mak-mak, karena kajiannya kajian mak-mak. Buat mak-mak, berapa kali Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu? Silahkan ibu-ibu. Enam. Ayo, ada mic-nya di sini. Ibu-ibu pegang mic. Ada mic nggak tempat ibu? Kok nggak ada? Nah, silahkan diangkat suaranya. 89. Tuh, kasih aja yang ngomong 89. Sebutkan yang nomor 89. Pertanyaan kedua. Sebutkan yang nomor 89. Panggilan terakhir buat orang-orang beriman dalam Al-Quran. Nah, apa? Loh, panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Bukan surat yang terakhir turun ya, tapi panggilan terakhir Allah kepada orang-orang beriman. Jadi kalau diurut itu dari Al-Baqarah sampai An-Nas, panggilan terakhir ya ayyuhalladzina amanu itu yang mana? Ya, tafadhal. Yang keras. Nah, ada yang jawab? Coba kita berpikir, panggilan terakhir Allah terakhir manggil anak itu untuk apa sih? Nah, panggilan itu di surat At-Tahrim ini. Panggilan terakhir itu ada di surat Tahrim. Jadi panggilan nomor 89 dan nomor 88. Ibu-ibu. Nah, ada yang jawab? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ahsanti. Baik, kasih hadiah. Itu panggilan nomor 89. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu di surat At-Tahrim ayat 8. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Satu ayat sebelumnya itu ada setelah satu ayat ya. Di ayat nomor 6 itu panggilan nomor 88. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Ini jemaah, ternyata kita kalau mau balik ke surga itu harus lewat neraka. Nggak ada jalan lain. Jadi orang berpikir dia mau cari jalan pintas, semua jalan menuju surga itu harus melewati neraka. Dan Allah katakan, wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian. Gimana ketika lewat neraka, selamat, tidak jatuh dan tidak terbakar. Bukan hanya diri kalian yang diselamatkan, tapi juga keluarga kalian. Yang terutama buat bapak-bapak adalah istrinya, sebelum anak-anaknya. Karena seorang laki-laki itu beristri dulu baru punya anak. Maka kewajiban para lelaki menyelamatkan istri-istrinya dan tentunya nanti anak-anaknya dari api neraka. Bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya? Bagaimana dia bisa menyelamatkan anak-anaknya kalau dia sendiri tidak menyelamatkan dirinya? Ketika di pesawat, pramugari itu selalu menyampaikan apabila terjadi kondisi darurat dan kantong oksigen itu turun, siapa yang pertama pakai? Anaknya apa orang tuanya? Nah, anak apa orang tua? Orang tua. Disampaikan mereka, jangan memakaikan anaknya, jangan memakaikan orang lain sebelum engkau pakai. Karena memang prinsipnya seperti itu. Selamatkan dirimu baru orang lain. Ketika kita doa buat orang tua, kalau doa buat orang tua saja, maka kita bebas. Kita katakan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu doa buat ibu kita umpamanya. Tapi ketika antum mau doa buat diri antum dan buat orang tua, apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni buat aku dan kedua orang tua. Karena ada sebagian orang tua yang dia memikirkan keselamatan dirinya, tapi dia sendiri tidak memikirkan keselamatannya. Ada salah satu artis di Indonesia yang mungkin sebagian tahu dengan sosok perempuan ini, yang dari penampilannya menunjukkan dia bukan wanita baik-baik, tapi dia ingin anak-anaknya baik. Dia ingin anak-anaknya soleh dan soleha. Akhirnya dia paksa anaknya untuk ngaji, dia paksa anaknya untuk pakai jilbab, dia paksa anaknya untuk belajar agama. Padahal dia sendiri tidak melakukan itu. Kira-kira anaknya akan nurut ibunya, akan nurut ucapan ibunya, apa mencontoh perbuatan ibunya? Nah, mendengarkan apa mencontoh dengan melihat? Tuh, jadi anak-anak itu mungkin salah mendengar, tapi tidak pernah salah melihat. Mungkin dia salah mendengar. Berapa banyak bapak sambil pegang rokok ngomong sama anaknya, "Nak, cek rokok bahaya, penyakit." Kira-kira itu bapaknya ngomong gitu. Anaknya dengernya apa? "Nak, rokok nyaman, rokok ini nak." Dia bisa salah mendengar tapi tidak salah melihat, karena dia lihat bapaknya arokok. Pagi arokok, siang arokok, malam arokok, tapi can bapak penyakit. Bunda salah-salah ngeding jan saya ini. Mun penyakit tak kira rokok bi bapak, pasti nyaman. Anak itu akhirnya akan meniru, padahal orang tua nggak ingin anaknya merokok. Dia mengatakan dia beremah, bapak ini sudah kecanduan nak, tapi situ je sampai nak. Penyakit nak bi arokok cik nyaman nak bapak. Itu yang terjadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, qu anfusakum, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian. Bagaimana menyelamatkan diri kita dan keluarga kita? Para ulama menyebutkan
Allimuhum wa'adibuhum, ajari mereka jalan menuju surga. Ajari mereka bagaimana ketika lewat sirat itu nggak kena api dan tidak jatuh. Antum bisa ngelihat ya, ketika seorang anak ikut acara apa yang di hutan, outbound ya, acara outbound yang kadang kala naik jembatan yang kecil ya, yang kadang kala naik flying fox, yang pokoknya itu ada yang ngajarin, ngatakan nanti engkau harus pakai pengaman ini, diajarin ini. Kenapa? Karena orang itu sudah tahu sama areanya bahaya nih, kondisinya menakutkan. Kalau engkau tidak menggunakan ini, takut engkau jatuh. Itu padahal cuma permainan. Kalau jatuh pun jatuh ke tanah, jatuh pun jatuh ke sungai. Gimana kalau jatuhnya ke neraka? Sedangkan bapak sama ibu ini nggak ngajarin. Sang suami nggak pernah ngajarin sama istrinya, kitanya akan melewatin jembatan yang lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, yang kalau jatuh habis. Bukan cuma jatuh, kadangkala ada pengait-pengait yang akan menyeret kita menuju ke neraka. Nih bapak nggak pernah ngajarin itu loh, bapaknya nggak pernah tahu juga. Yang dia tahu bagaimana cari fulus, yang dia tahu bagaimana keinginan anaknya terpenuhi, yang dia tahu bagaimana liburan anaknya jalan-jalan. Sebagian orang tua itu yang dipikirkan. Padahal tadi untuk outbound saja harus ada pemandunya yang ngasih arahan. Nanti kalau terjadi ini, lakukan ini. Nanti kalau terjadi ini, perbuat ini. Nanti engkau sampai sana, engkau cari jalan. Ada petanya sudah dikasih. Tandanya itu ada tanda anak panah, warnanya putih. Dijelasin semua bagaimana dia sampai ke tujuan. Tujuannya cuma main-main. Tapi seperti itu penjelasannya, jemaah. Kenapa? Karena ini permainan beresiko. Dan dunia ini hanya main-main. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Kita cuma main-main di sini. Jangan serius di dunia. Yang serius itu setelah kematian. Makanya ajarin mereka. Bagaimana orang tua mau ngajarin, orang tuanya nggak pernah belajar. Belajar nggak paham dia. Maka alhamdulillah sekarang ada sarana untuk belajar yang mudah. Kajian-kajian online, kajian yang seperti ini. Kalau dulu memang nggak sempat sekolah agama, yang kita tahu juga pelajaran agama itu hanya 2 jam mungkin ya dalam sepekan. Sedangkan pelajaran dunia sepanjang pekan. Antum lihat anak SD 6 tahun belajar apa? Agamanya berapa persen? SMP berapa persen agamanya? SMA berapa persen? Padahal kita hidup di dunia cuma 70 tahun. Tapi persentase perjuangan kita untuk 70 tahun ini mati-matian. Sedangkan 1 hari di akhirat, 1 hari, kata Allah Azza wa Jalla, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Seperti 1000 tahun. Bayangin, untuk yang 1 hari seperti 1000 tahun, kita hanya belajar 2 jam dalam sepekan. Sedangkan untuk yang hanya 70 tahun, berapa jam 70 tahun itu jamaah dibanding di akhirat? Kita mati-matian. Allimuhum, ajari. Maka orang tua harus belajar dulu sebelum mengajarkan. Kebanyakan kita menikah tanpa melewatin kitabun nikah. Nggak pernah belajar kitab nikah, nggak pernah. Terus kok bisa nikah tanpa belajar kitab nikah? Padahal orang mau jadi insinyur, oh itu harus belajar. Orang membangun jembatan, oh itu harus belajar. Bukan cuma belajar, dia bahkan praktek. Ada yang membimbing dia untuk bangun jembatan di dunia yang jaraknya cuma 5 meter. Dia itu belajar 4 tahun, jemaah. Bagaimana untuk membangun jembatan yang di atas neraka jahanam? Kita nggak belajar. Tahu-tahu nikah.
Ilmu pernikahan didapat dari mana? Dari kitab apa? Dari bapaknya. Oh, bapaknya kayak gini ya. Jadi kalau anak itu nakal dikit gerpas. Oh, gitu. Anak itu kalau sekolah, tidak masuk sekolah gerpas. Sholat subuh, tidak sholat, tidak apa-apa lah, masih anak-anak. Dia akan pelajari itu. Berapa banyak ya orang tua, anaknya sholat subuh, wow, kene Ustaz, tina kana Ustaz, tina tedung. Pas jam 7 sekolah, hari sekolah, tidak tak sekolah situ. Dimarahin sama orang tuanya. Ketika dia nggak pernah belajar kitabun nikah, dia akan tahu, oh kayak gini kalau sudah nikah nanti. Kalau anak punya anak, anakku harus berangkat sekolah. Tapi kalau sholat subuh, oh gampang lah, masih anak-anak. Itu yang terjadi sama kita. Kita benar-benar menganggap dunia ini segala-galanya dan menganggap akhirat itu kalau ada waktu, kalau sempat saja. Padahal kita harus adakan waktu untuk belajar. Setelah itu jangan cuma dikasih pengetahuan anak-anak itu. Istri jangan hanya dikasih pengetahuan. Ilmu itu ya kita tahu mana halal haram ya. Tapi anak-anak perlu contoh. Disinilah adab yang perlu diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia memberikan sebuah perbandingan antara ilmu agama ini dan dengan harta yang dicari manusia. Bukan berarti kita mengecilkan ilmu umum ya. Enggak, ilmu umum pelajari, silahkan. Karena ilmu umum itu dibutuhkan oleh umat. Dan kalau niatnya baik, insya Allah dapat pahala. Tapi biasanya ilmu umum itu tujuannya untuk apa? Untuk apa jemaah? Orang belajar ilmu umum tujuannya apa? Cari fulus. Cari fulus sudah. Antum lihat anak-anak yang kuliah, oh enggak, saya cuma ingin dapat ilmu pengetahuan. Enggak, engkau mau kerja, engkau mencari duit. Yang tujuan akhirnya adalah cari fulus. Enggak apa-apa, tidak tercela. Asalkan tidak lupa dengan ilmu agama. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Li'annal mal yahrusuhu wal ilmu yahrusuka. Karena harta itu engkau jadi penjaga harta. Kita jadi satpamnya harta. Nggak HP, tekui malu lo HP. Masuk toilet, bawa masuk sama dia. Tasnya dibawa masuk. Bagaimana manusia ini benar-benar lelah menjaga harta. Sepeda motor, apa yang kita lakukan? Kunci ganda, kasih gembok, kasih CCTV. Pokoknya harta itu kita yang sibuk jaga harta kita. Kita sudah capek dapat, setelah dapat diapakan? Kita suruh jagain. Sedangkan ilmu yang akan jaga kita. Ilmu jaga kita. Kita akan melakukan ini, oh nggak boleh, ini bahaya. Bu, dari mana antum tahu bahaya? Wah, udah belajar. Itu ilmu akan menjaga kita di dunia dan di akhirat ya. Kemudian harta itu habis ketika antum belanjakan. Tapi ilmu nggak akan habis. Antum ajarkan kepada siapapun. Apakah setelah antum ajarkan ilmu antum langsung hilang? Ana sejak ngajar ini ya Allah ilmu ana berkurang, Ustaz. Nggak ada. Tapi coba antum berangkat ke mall, Masya Allah Bondoson di mall sudah. Nah, City Plaza, Masya Allah ya. Di mall Bondoson ini. Coba antum berangkat ke City Plaza. Kira-kira fulusnya nambah atau berkurang di sana? Makanya orang kalau ke mall sama istrinya, itu uangnya sebagian sudah ditaruh di rumah. ATM sahabat Eroma. Sudah. Sampai sana perak segini pesen dek. Karena dia tahu uang itu akan berkurang kalau dibelanjakan. Ilmu nggak ada. Semakin banyak antum amalkan, semakin bertambah ilmu. Kemudian orang yang ilmu itu menjadi hakim yang mengadili. Sedangkan harta itu yang diadili. Kalau kita lihat kejadian-kejadian berkaitan dengan harta ini, dan para pemilik harta, mereka bangkai sebenarnya, padahal mereka hidup. Para pemilik harta,
Sedangkan orang-orang yang berilmu itu walaupun mati, dia tetap hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlul alimi 'alal 'abid, keutamaan orang yang berilmu, ilmu agama kita bicara, dibandingkan orang yang ahli ibadah, itu seperti keutamaan rembulan, kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawan, seperti keutamaannya bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Dan tanda Allah cinta kepada hambanya bukan harta. Karena sebagian orang, Anda pernah ketemu sama satu orang, dia mengatakan, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, Allah itu cinta sama Anda. Anda tanya, apa buktinya? Usaha Anda lancar, rizki terus. Ini tanda cinta Allah. Loh, dari mana engkau tahu itu tanda cinta Allah? Bukankah Nabi SAW mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtala, kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala dan ujian. Seperti itu. Dan Nabi SAW juga mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa manusia yang Allah ingin kebaikan buat dia, Allah bikin orang itu belajar agama. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, teruslah belajar agama. Sekali lagi, bukan dengan meremehkan ilmu dunia. Kita tidak perlu memotivasi antum untuk belajar dunia, karena kita sudah punya semangat untuk itu. Tapi belajar agama ini untuk diri kita sendiri, mengangkat kebodohan dari diri kita, lalu kita amalkan, dan setelah itu baru bisa kita mengangkat kebodohan dari istri kita, dari anak-anak kita. Yang semoga dengan ilmu itu Allah mengangkat derajat kita dan Allah mematikan kita husnul khatimah.